Perasaan cepet banget dari liburan di Kazakhstan kemarin. Tiba-tiba ada masuk kuliah lagi. Ada kapan ya ini liburan lagi? Halo Sobat, welcome back to Monologika. Halo semuanya. Gimana nih hari pertama masuk kampus? Ada yang langsung nemuin pujaan hatinya, atau mungkin malah langsung kecapean nih di minggu-minggu awal perkuliahan. Jadi nggak usah bingung, Sobat Safilta semuanya. Dan tidak usah risau ya, karena kita ketemu lagi nih di seri podcast Safel yang bertajuk Monologika. Seperti biasa, kalian nggak sendirian tentunya, karena bersama gue di sini, Dava, sebagai host bersertifikat panjang atau mantap jiwa, yang akan menemani waktu luang, waktu jenuh, waktu sepi, waktu sendiri, waktu overthinking kalian. Sesuai dengan suasana kita pada hari ini, dan pada akhir-akhir ini, dan pada minggu-minggu ini, yaitu suasana freshman atau maba ya, ini buat adik-adik kita mungkin. Mungkin bisa gue ucapkan selamat dan selamat berjuang, selamat sukses bagi seluruh teman-teman maba mahasiswa baru yang sudah masuk dan lolos nih ke universitas yang kalian tuju dan yang kalian cintai gitu. Nah, gue bakalan bantuin kalian untuk gimana caranya ya agar menjadi seorang freshman atau maba yang mental baja nih gitu. Jadi ada persiapan gue ngasih kayak tips and trick gitu. Gimana caranya sih menjadi seorang mahasiswa sejati gitu. Nah, oke Sobat Savelita. Jadi gue bakal bantuin kalian, terutama yang adik-adik kita nih ya, gimana sih kehidupan kampus itu dan apa aja yang harus diperhatikan. Di sini gue dibantu sama easyuni.co.id dan maukuliah.id untuk mencari tahu gimana sih kehidupan kampus seorang mahasiswa. Oke, jadi ada 5 pembahasan tentang kehidupan di kampus. Kita langsung aja cekidot yang nomor pertama. Jadi yang pertama yaitu ada cari tempat tinggal. Ini udah pasti dan yang paling wajib gitu. Salah satu tantangan utama bagi mahasiswa baru di kampus adalah mengatur tempat tinggal mereka. Jika kamu mendaftarkan diri di universitas yang jauh dari rumah, maka kamu harus tinggal di asrama kampus atau menyewa kos di sekitar kampus. Tinggal di kampus merupakan bagian penting dari kehidupan kampus. Ini merupakan waktu di mana kalian akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampus, membentuk persahabatan, dan membangun kedisiplinan. Tinggal di kampus juga merupakan hal yang baik untuk mencari teman sekelas kalian dan menghadiri kelas bersama. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak-anak rantau ya teman-teman ya. Mungkin jujur gue di sini pun juga sama. Gue juga anak rantau, gue dari Tangsel ya. Ini FYI gitu. Gue di Tangsel dan pada saat pertama kali gue di Jogja ini, ya gue juga harus cari tempat tinggal gitu, which is kos gitu kan. Dan di setiap kota itu udah pasti berbagai macam tipe kos tuh ada. Entah tuh yang LV kan, LV itu tipe kan yang kos campur dan mahal gitu, atau mungkin kos yang agak bawah gitu kan, yang ibaratnya worth it lah di kantong setiap mahasiswa. Nah itu tipikalnya pun beda-beda. Di setiap kota pun memberikan banyak tipe kos yang kalian mau. Mungkin yang kos tipikal kontrakan, atau yang rumah, atau yang seperti apartemen gitu. Nah itu banyak banget gitu kan di kota yang kalian tuju gitu, universitas di kota yang kalian tuju gitu. Jadi tempat tinggal ini itu jadi ibaratnya list utama kalian kalau misalnya kalian mau kuliah dan harus merantau. Apalagi mungkin untuk teman-teman kita yang di luar pulau ya, misalnya nih katakanlah kalian tuh NIF di UN-nya tapi kalian tuh dari timur, misalnya dari Ambon atau dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, atau dari Kepulauan Sunda kecil, mau nggak mau kan harus beda pulau gitu ya, mau jadi tempat tinggal yang nyaman gitu. Oke, yang kedua di sini ada manage waktu dengan baik. Kalian bisa dengan mudahnya terdistraksi dan melupakan fokus kalian sebagai mahasiswa baru, karena tidak ada orang yang membantu kalian dalam mengatur kehidupan
kalian di universitas. Kebanyakan mahasiswa menghadapi kesulitan untuk pindah dari sekolah menengah karena di sana guru-guru mereka mengatur semua aspek pembelajaran untuk mereka. Di kampus, kalian harus mengaturnya sendiri. Dosen kamu akan memberikan tugas di awal semester dan terserah pada kalian nih untuk mengerjakannya dan menyerahkannya tepat waktu. Ini artinya kalian harus mengatur waktu kalian sebaik-baiknya dan pastikan kalian semua mengerjakan semua tugas tepat waktu. Tidak ada peringatan seperti di sekolah menengah di mana tugas-tugas yang dikumpulkan dapat menyebabkan kalian gagal. Gunakan smartphone atau tablet kalian untuk mengatur waktu. Nah, managing waktu. Ini yang akan kalian temukan pertama kali kesusahan ya. Kesulitan pertama kali pada saat awal-awal atau mula-mula menjadi seorang mahasiswa gitu, maba, freshman. Dimana kalian tuh akan susah ngatur waktu dan itu gua rasain. Gimana sih maksudnya? Pasti di awal-awal masa perkuliahan seorang maba terutama, kalian tuh pengen kayak aktif, pengen yang bisa apa ya, saya kayak wah aku menjadi maba yang tidak kupu-kupu gitu kan. Tapi sayangnya lupa kalau kita tuh harus ngatur jadwal antara akademis dan non akademis, dan itu gue kena dan percaya sama gue, kalian pun juga akan pasti kena juga managing waktu. Entah itu kalian bakal ada yang miss waktunya, bakal ada yang kesusahan, dan itu wajar. Ingat teman-teman semua, itu wajar Sobat Savelita. Kalian pada saat di awal masa perkuliahan menjadi seorang mahasiswa dan kalian tuh miss beberapa waktu sampai kantor keteteran, percaya sama gue itu wajar dan itu salah satu pembelajaran yang harus kalian dapatkan. Karena itu bakal berguna di kedepannya. Kalian tuh bakal bisa manage waktu lebih baik lagi dan juga nggak ada lagi tuh ya namanya wah gue lelet nih, gue lama nih ngerjainnya. Enggak. Kedepannya kalian akan makin bisa untuk menghargai waktu. Dari mana? Mulainya ya dari sini. Keteteran dulu di masa-masa kuliah dan akhirnya kalian bisa ngatur waktunya di kedepannya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, yang ketiga di sini ada antar kuliah dan masa muda gitu. Alasan utama untuk berkuliah ialah untuk mendapatkan gelar sarjana, kan tetapi ini bukan berarti kalian harus belajar terus-menerus. Kalian perlu mencapai keseimbangan dengan mengatur kegiatan-kegiatan sosial di kehidupan kalian. Pastikan tugas-tugas kalian selesai sehingga hal ini dapat mengizinkan kalian untuk menikmati waktu luang. Kalian bisa hadir di acara-acara olahraga dan hubungan sosial lainnya di kampus. Interaksi dengan mahasiswa lain merupakan kesempatan belajar yang akan kalian lewati jika terus-menerus berada di dalam perpustakaan. Bekerja keraslah untuk kuliah kalian terlebih dahulu, akan tetapi berikan diri kamu semua sendiri waktu luang untuk bersenang-senang. Kuliah kalian harus menjadi prioritas utama, akan tetapi jika kalian mengatur waktu dengan baik, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati waktu yang lainnya. Nah, ini sejalan juga sama yang poin kedua tadi. Jadi ya ini kan juga perlu waktu untuk bersenang-senang, waktu sosialisasi kayak waktu masa muda lah gitu. Jadinya managing waktu itu benar-benar akan kalian dapatkan dan akan kalian rasakan gitu di masa-masa kuliah. Oke, lanjut nih guys. 2 poin terakhir. Di sini ada nomor 4, yaitu kamu harus belajar dewasa. Nah, berada di usia menuju dewasa, kamu harus mulai bisa membentuk karakter diri sendiri. Dengan selalu belajar dari suatu pengalaman, maka kalian akan mulai memahami bagaimana harus bertindak dan berperilaku di lingkungan sekitar. Nah, ketika melalui proses inilah, kalian akan siap menghadapi dunia kerja. Bisa dipastikan kalian akan mulai terbiasa dengan segala sesuatu yang terjadi di kehidupanmu kelak. Dan yang kelima, berpikir kritis dan mandiri. Menjadi seorang mahasiswa, kalian akan dituntut untuk belajar berpikir kritis dan belajar mandiri. Gimana enggak? Ketika menghadapi perkuliahan, kalian akan dituntut mandiri dalam belajar. Dosen tidak akan menuntutmu dalam proses belajar mengajar seperti dulu di zaman SMA. Disinilah kamu semua akan dituntut untuk belajar kritis dan belajar dewasa dalam mengampus seluruh mata kuliah yang ada. Jadi kalian harus rajin-rajin nih untuk mencari informasi terkait mata kuliah yang sedang kalian pelajari.
Nah oke, jadi itu dia 5 tips and trik mungkin selama perkuliahan di kampus. Jadi gimana nih Sobat Safelitaku semuanya dan Sobat Safelita New ya yang baru semuanya. Apakah kalian semua masih kuat menjadi seorang mahasiswa? Gue harap selalu kuat terus lah ya. Lumayan loh gelar sarjana gitu. Gelar sarjana untuk kalian yang ngambil S1 atau diploma nih, yang untuk kalian ngambil D3 atau D4 gitu, dapat sarjana. Lumayan gitu untuk ngisi-ngisi CV untuk nanti masuk ke pekerjaan gitu kan. Nah itu dia. Dan buat adik-adik maba jangan takut ya kawanku semuanya. Kita berjuang bersama. Kita di sini memulai start menjadi seorang mahasiswa bersama-sama juga gitu. Jadi jangan takut, jangan risau, kita di sini bareng-bareng gitu. Dan ya mungkin segitu dulu aja kali ya di Monologika episode ke-8 kali ini. Spesialnya episode kali ini ya kita punya ide baru. Gua punya ide baru sama di Safel ya guys ya. Safel nih baru beberapa hari yang lalu dia membuka PAB, permen anggota baru Safel. Nah bagi seluruh teman-teman yang teman-teman maba yang udah ikut Safel dan mungkin nanti ya tunggu, saya harap Anda semua diterima gitu, nanti bisa lah melanjutkan estafet podcast ini gitu guys ya. Dan ya paling untuk kita semua, untuk seluruh teman-teman maba, untuk seluruh teman-teman ku yang sedang berjuang, dan untuk diriku sendiri, mungkin ini gue kutip ya salah satu kata-kata penyemangat dari Just No Limit gitu. Be strong, be yourself, and never surrender. Nah gitu. Karena hidup kita masih banyak gitu. Hidup masih panjang, jadi tetaplah hidup, stay alive, sobat sahabatku semuanya. And that's all from me. Thank you all for tuning in this episode with me. And as always, I'll see you in the next episode of Monologika. I'm out. Peace and love. Goodbye, everyone.